Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 4, ayat ke-14. Ya. Tadi waktu menyembah, Tuhan kasih saya lihat ada mata air yang ditutup. Ya, ada mata air, tiba-tiba ada tanah yang banyak sekali ditumpah ke mata air itu, seperti pakai dump truck yang sangat besar, sehingga mata air itu tertutup. Saudara, terus saya diingatkan di Perjanjian Lama, di zaman raja-raja itu ada perang, biasanya mata air itu ditutup supaya tentara yang mau menyerang tidak dapat air, supaya jadi lemah. Jadi jangan berpikiran mata air itu tidak bisa ditutup, saudara, bisa ya kalau mata air bisa ditutup, ya. Nah, ini yang kita akan pelajari sekarang, ya. Sudah ketemu Yohanes pasal 4 ayat ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kita akan perhatikan sekarang. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Nah, bagaimana air menjadi mata air? Ini yang kita akan perhatikan sebentar, ya. Kemudian, saudara, kita akan perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat ke-16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah perkataan yang tadi, saudara, yang ayat ke-14. Firman Tuhan katakan, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Nah, kita mau perhatikan, saudara, ya. Jujur saja, ya. Kalau kita perhatikan, Alkitab katakan apa? Kalau sudah minum, tidak akan haus. Saudara, perhatikan. Di satu pihak Tuhan mau kita tetap haus dan lapar akan kebenaran firman. Tetapi di satu pihak lagi Tuhan ajarkan kita supaya tidak haus lagi. Dalam arti, saudara, ya, tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi kelesuan, tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi kehabisan tenaga. Saya kaget loh, kok cuma satu cangkir. Ya, ternyata saudara di sana tidak ada sumur. Jadi mereka harus pakai perahu mengambil ke daratan air. Jadi air itu sangat mahal buat mereka. Di situ baru rasanya enak, saudara. Kenapa? Sudah makan kurang air, sini ganjel, saudara. Ya, sudah jalan dari pagi keringatan, mandi keringat, naik turun bukit, kejar burung tekukur, saudara, terus tidak dapat minum. Supaya kita tidak haus, jujur seringkali kita mengalami rasa haus. Kenapa? Sudah keluarkan tenaga habis, kok tidak ada lagi rasa kesegaran. Contohnya gini, sudah doa habis-habisan, saudara, doa pagi, doa siang, doa malam, ya, tapi kok jawaban tidak ada. Itu namanya benar-benar juga kehausan, saudara. Sudah ngeluarin tenaga, apalagi doa sambil tengking-tengking, sambil perang. Iblis yang menghalangi berkatku tak hancurkan, misalnya gitu ya. Saudara, terus apa lagi? Iblis yang menghalangi jalan, menghamba, menutup pintu, semua ditengkingi, saudara, ya. Padahal iblisnya lagi tidak ada di situ semua. Ya, nah terus apa? Keringetan, terus mau tangkang-tangking segala macam, apalagi lompat pakai tindakan profetik, injek-injek, apa segala macam misalnya. Pasti kelelahan, saudara. Ya, terus apa? Saudara, sesudah itu tidak ada hasil. Ya, itu kita katakan di sini kalau kita perhatikan seperti orang yang kehausan, sudah mengeluarkan tenaga, tidak ada kesegaran yang baru. Sudah berdoa, sudah minta didoakan, tidak menerima titik terang, saudara. Ya, tidak menerima jawaban, tidak menerima petunjuk, ya, tidak menerima suatu janji yang pasti kapan. Saudara, itu menimbulkan kehausan. Terus saudara dan saya perhatikan lagi, Alkitab katakan di situ, ya. Dikatakan apa? Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Berarti apa, saudara? Alkitab katakan kehausan bisa berhubungan dengan waktu, ya. Tidak haus selama-lamanya. Berarti apa? Bisa sekarang tidak haus, tapi nanti haus. Nah, ini dikatakan selama-lamanya, saudara. Berarti tidak ada batas waktu. Berarti apa, saudara? Yang kedua, ya, bisa berarti kekuatan kita, kesegaran kita, kemampuan kita, ya, daya tahan kita, suatu saat bisa menurun. Saudara, kalau misalnya sekarang lagi dijawab berapi-api, haleluya, puji Tuhan, doanya banter, ya,
pelayanannya luar biasa, rohnya berapi-api. Tapi kemudian, saudara, begitu lama, rohnya mulai kendor lagi. Nah, jadi Tuhan menjamin di sini apa kata firman Tuhan, ya? Dikatakan kalau dia minum dia tidak akan haus lagi. Nah, tetapi saudara kita perhatikan, jujur saja saudara dan saya mengalami jatuh bangun di situ kan, betul? Kadang ya lesu, kadang tidak bersemangat, tidak bertenaga, tidak bergairah, ya kan? Bahkan kalau sudah terlalu kering itu ngomong pun males, saudara. Menghemat tenaga supaya ini saking keringnya susah, nelen pun sakit, saudara. Ya. Nah, saudara dan saya perhatikan, kenapa itu terjadi dalam hidup kita? Pertanyaannya di situ, ya. Kan kata firman kalau minum nggak akan. Lah, tapi buktinya kita jangankan selama-lamanya, saudara, ya. Dalam seminggu pun bisa jatuh, bangun, ya, naik, turun, naik. Kadang-kadang turunnya 10 meter, naiknya semeter, turunnya 20 meter, naiknya 2 meter. Jadi tambah turun nih dihitung, walaupun ada naiknya, saudara. Ya. Nah, ya Alkitab katakan di sini, barang siapa yang minum dia tidak akan haus lagi, betul? Nah, pertanyaannya, loh, ini firman salah apa benar? Pasti benar. Betul. Tapi kalau kita tidak ngalami berarti salahnya di mana? Di firmannya atau di kitanya? Pasti di kitanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, alasannya kan satu, manusia lemah. Apa Tuhan tidak tahu manusia lemah sampai dia tulis kalau engkau minum, engkau tidak akan haus lagi, betul? Loh, Tuhan bilang berarti apa? Jadi tidak bisa pakai alasan kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita ini daging, kita manusia yang pernah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa kan dipakai karena Tuhan sendiri bilang tidak akan haus lagi. Nah, sekarang supaya tidak haus laginya ini yang jadi pertanyaan, prosesnya bagaimana, saudara? Saya pun ngalami, ya saudara, saya pun baru-baru bangkit kembali sesudah 3 tahun down. Ya mungkin saudara tidak lihat saya down secara kelihatan nyata, saya tetap khotbah, saya tetap keliling kemana-mana, ya, tetapi di hadapan Tuhan saya sangat down, saudara. Ya, kalau dulu saya bisa doa itu panjang, duduk nunggu, saudara. Ya, nek Tuhan tidak ngomong itu saya tunggu terus. Nek tidak ngomong saya bilang, ayo ngomong. Tidak mau tak tunggu. Tidak mau lagi tidak apa-apa, tak tunggu sampai bosan. Nah, ayo ngomong Tuhan, saya tunggu. Terus kalau saudara, terus kadang-kadang begitu masuk doa, saya bilang gini, Tuhan, jangan ngomong dulu. Kenapa? Saya mau nyembah, saya mau nyanyi, nanti ngomong. Nah, sudah saya puas memuji, menyembah, ayo baru ngomong sekarang. Nah, terus mulai nurun apa? Begitu doa, Tuhan, ayo ngomong. Langsung, saudara, sudah tidak lagi menikmati kebersamaan, tidak menikmati berdua sama Tuhan. Datangnya cuman, Tuhan, ayo ngomong, saya ngantuk, saya lelah, saya mau cepat tidur. Ya, terus kalau mau khotbah, Tuhan, aku teler Tuhan, aku butuh istirahat. Ayo cepat kasih ayat supaya aku cepat istirahat. Semua berubah, saudara. Semuanya menjadi berbeda sekali. Orang tidak tahu, saudara. Saudara tidak lihat, tidak pernah dengar saya doa. Ya, tapi saya tahu saya sangat berubah. Ya, saudara. Urapan tetap, saudara. Kesembuhan terjadi. Orang tidak tahu bahwa saya sedang hancur. Ya, kenapa bisa? Sedang dia sendiri bermasalah, dia sendiri rohnya sedang seperti itu, tapi tetap ada kesembuhan, tetap, saudara, yang disampaikan itu firman Tuhan. Lah Tuhan membela firman-Nya, bukan membela yang nyampaikan. Itu saudara harus ingat loh, saya sampai Tuhan adalah penyembuh. Tuhan bilang, benar aku penyembuh. Aku tak sembuhkan orang itu. Loh. Dia membenarkan firman-Nya sendiri, bukan membela si pengkhotbah itu. Gitu loh saudara. Ya, jadi ini saudara supaya ngerti, jadi jangan heran kalau saudara lihat misalnya hamba Tuhan ketahuan berzina, ya, tapi urapannya tidak hilang. Gitu. Karena kenapa ya? Dia kalau selama dia khotbah firman, Tuhan bela firman-Nya. Kalau Tuhan bilang aku Allah yang tidak pernah terlambat, Tuhan buktikan dia tidak terlambat. Dia membuktikan dia benar, bukan dia membuktikan hamba Tuhan itu benar. Ya, kecuali hamba Tuhan itu ngomong begini, misalnya, pokok tanggal segini. Nah, misalnya gitu, terus apa? Ya, nanti orang kasih begini. Ya, belum tentu kalau dia yang ngomong sendiri, saudara. Ya, ini harus hati-hati. Baik, kita akan lanjutkan dulu. Pertanyaannya yang tadi kembali. Kenapa kita jatuh bangun? Ya, ini yang jadi pertanyaan kan? Kata Tuhan kok kalau ada saat kalau engkau berdoa minta maka diberi, betul? Saya kan pernah sampaikan, ya, yang pernah ikut pelayanan kan saya sudah sampaikan. Ya, firman Tuhan katakan apa?
Kalau saudara dan saya ingin doanya terjawab, ya setiap minta diberi, setiap mengetuk di pintu dibukakan, ya toh, itu Tuhan kasih tahu apa? Ada perumpamaan, betul? Perumpamaannya apa? Ada seorang yang kedatangan sahabatnya waktu tengah malam. Firman Tuhan katakan terus, dia tidak punya apa-apa untuk diberikan ke sahabatnya yang lapar itu. Tapi dia malam-malam keluar ke rumah sahabatnya, nyarikan pinjaman. Betul? Nah, di situ saudara dan saya diajar di firman itu, Tuhan bilang apa? Supaya doa kita terjawab, satu, ya kan? Orang yang didatangi itu bukanlah orang kaya. Tolong perhatikan, dia sendiri tidak punya persediaan makanan, Alkitab bilang, betul? Sampai dia perlu gedor temannya, dia bilang apa? Saudaraku, berikan aku pinjaman 3 roti, karena ada sahabatku yang datang, aku tidak punya apa-apa. Loh, saudara, dia orang tidak punya, loh, saudara. Lihat, tidak punya kedatangan sahabat yang juga lagi butuh. Saudara bisa bayangkan? Ya, tetapi dia tidak bilang, aku juga lagi susah lah, kamu kok datang, cari sana orang yang tidak susah. Kamu kok lebih nyusahkan aku. Kamu bukan datang bawa penghiburan, bawa berkat. Aku sendiri tidak punya apa-apa. Tapi dia terima orang itu. Saudara perhatikan. Ya, jadi apa? Yang pertama saya pernah sampaikan, saya perlu ulang sebelum kita masuk sini. Ya, ke saudara dan saya sering merasa kita doa tidak dijawab. Kita doa tidak dijawab. Kata firman, mintalah maka diberi. Karena Tuhan kasih tahu ini loh rumusnya supaya minta diberi. Baca bawahnya. Baca dulu penjelasannya. Jangan cuma ambil ayat itu saja. Saudara, nah sekarang juga sebentar kita akan lihat kenapa kita jatuh bangun, saudara. Ya, nah ayat ini sesudah saya jatuh, terus baru bangun, baru Tuhan kasih tahu ini kamu ajarin sekarang. Kamu kan pernah geletak 3 tahun. Ya, sulit sekali bangun, saudara. Sangat merasanya doa itu, maaf kata, kalau dulu saya bisa doa berjam-jam rasanya berapa menit. Ini baru berapa menit rasanya berjam-jam. Semua wis kebalik, saudara. Udah rusak semua. Ya, terus kalau baca firman itu saudara dulu sukanya apa? Ya, 28 pasal sebentar. 28 pasal, ya. 30 pasal. Apalagi Mazmur, cepat sekali saudara. Ya, itu seperti 150 itu cepat sekali. Tapi begitu daun saudara, baca 1 pasal cek panjangi, pasal ini padahal cuma 20 ayat kok panjang, enggak habis-habis sih. Itu berubah semua saudara. Ya, nah sekarang kita mau lihat lagi kembali ke sana ya. Supaya doanya dijawab, Tuhan bilang apa? Orang ini susah, kedatangan orang susah, tapi dia terima orang ini. Dia kasih masuk, ayo masuk, ayo masuk. Terus apa, saudara? Dia terima. Berarti intinya apa? Dalam segala keadaan harus bisa jadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan. Ya, dia tidak bilang sama temannya, ya sudah, wis tengah malam. Dia tidak bilang sama temannya, ayo sudah tidur, semua sudah tutup. Besoklah kita cari makanan. Kan sudah sisa berapa jam. Tidak. Yang kedua apa? Dia carikan solusi. Ya, dia pergi pinjam ke tempat sahabatnya. Jadi yang kedua, jangan jadi penghibur palsu. Saudara, orang misalnya susah, kita tahu dia di rumah sakit, tidak punya duit, kita bilang apa? Ya diberkatilah engkau, ya Tuhan berkati dia. Saya tidak berkati dia, Tuhan engkau. Ya, Tuhan bingung nak, di surga tidak ada percetakan uang nak, betul? Ya, betul tidak? Cuma di dunia, amin. Ya uangmu itu loh yang aku kasih kamu pegang, kasih, betul? Nah, tapi genaplah firman Tuhan yang mengatakan bahwa anak-anak dunia ini lebih pinter daripada anak-anak terang. Anak-anak terang ini goblok kabeh. Saudara, ya dibohongi ya nurut, ya diciak ya nurut, ditipu ya nurut. Saudara ya, sudah sadar sakit hati. Nah, itu saudara, sayang. Orang Kristen ini makanya susahnya di situ, ya. Terus yang ketiga, saudara, firman Tuhan katakan apa? Ya. Dia tidak menjadi apa? Penghibur palsu. Yang ketiga, dia tidak malu menggedor rumah sahabatnya. Dia tidak gengsi, saudara. Kalau kita kan biasa kalau kita ada masalah, jangan tahu orang lain. Kenapa? Sakit pun jangan ketahuan. Kenapa? Kalau saya ketahuan, saya pengurus gereja, saya hamba Tuhan. Nek ketahuan saya punya penyakit, mungkin dianggap saya masih hidup tidak benar, ada dosa. Jadi sembunyikan, diam-diam. Berangkat Singapura, diam-diam berobat, saudara. Tapi nanti bilang beriman, Tuhan sembuhkan. Lah dia sendiri ke dokter. Saudara, ini lucu, saudara. Kadang-kadang saya kesel lihat yang begitu-gitu. Dia sendiri beriman ya dulu diam di rumah, ojo pergi-pergi. Ya, nah itu yang ketiga berarti apa, saudara? Tidak malu, tidak
tidak gengsi. Ya, saudara, seringkali kita sama Tuhan juga gengsi. Butuh pun datangnya masih apa? Lihat-lihat. Amin. Nek aku punya waktu doa, ya aku doa. Nek aku rasa kepengin bergumul, nek aku bergumul. Nek aku rasa sumpek, ya ndak. Ya, itu orang butuh aja gengsi. Amin. Makanya Indonesia ini ada istilah biar miskin tapi sombong. Amin. Nah, itu ya aneh, saudara. Makanya aneh-aneh istilahnya. Udah miskin kok sombong, betul? Ya, aneh-aneh. Makanya yang ketiga tidak boleh gengsi. Sahabatnya mana enggak tahu, saudara, dia butuh, ya dah. Sehingga apa? Dia harus pergi ke sana terus dia tidak malu menggedornya. Saudara. Dan terus yang keempat, saudara perhatikan, dia tidak pergi rumah yang paling dekat dengan rumahnya, tetangga sebelahnya, tapi dia pergi rumah sahabatnya. Ya, yang keempat berarti apa? Hubungan saudara sama Tuhan itu tidak boleh sekedar hubungan apa? Butuh, cari, tambal butuh. Tapi hubungan sahabat, butuh, tidak butuh, tetap bersahabat. Sehingga waktu butuh, gampang mintanya. Makanya Alkitab bilang apa? Waktu dia menggedor, Tuhan Yesus bilang apa? Masakan orang yang di dalam rumah itu akan bilang, jangan ganggu aku loh. Ya toh? Ya tak? Tapi dia bukakan pintu, dikasih pinjem. Jadi saudara, 4 poin ini orang Kristen harus sadari. Makanya kenapa kita doa nggak dijawab, kenapa kita minta nggak diberi. Intinya tadi, Tuhan, aku sendiri sumpek, gimana bisa doakan orang lain? Aku sendiri masih ada masalah, gimana ikut pelayanan? Aku sendiri, aku, terus aku. Saudara, Tuhan bilang apa? Orang itu saja nggak punya apa-apa, terima temennya yang kelaparan. Sampai ngutang loh, saudara, ngutangi temen. Coba perhatikan. Kalau kita bukannya ngutangi teman, betul? Ada lebih pun susah keluar, betul? Kecuali dijanjikan, pokoknya saudara antar hari ini saya jamin 100 kali lipat tahun ini juga. Wah, baru hitungan tahun ini sisa berapa bulan? Nek taruh bank 8,5%. Wah, nek ini enakan ini, betul? Maka Tuhan membuka ahli pengganda uang. Dan terlalu banyak orang kemudian menjadi kecewa. Saudara, ya. Dua minggu lalu saya ke satu kota. Ya, pelayanan beberapa hari keliling. Ya, bukan satu kota sih, beberapa kota sebenarnya, ada 4 kota. Ya, di situ. Terus waktu saya pulang lagi duduk di airport, ketemu teman-teman lama saya. Ya, teman lama sepelayanan. Saya lagi duduk ya, buka browsing internet, terus dia, "Hei, Pasien." Saya bilang, "Loh." Wah, ini berapa orang saya kenal baik. Terus saya bilang, "Wah, lagi ikut acara ya?" "Iya." Ya, terus? "Iya dong, kita butuh terobosan keuangan gini-gini." Dalam hati saya, maaf kata saya ngomong, saudara ya, mohon tidak diperpanjang, tapi dalam hati saya ngomong, lu dari dulu makan uang mertuamu kok. Mau tak gitu, no, saudara. Ini 2 laki yang saya kenal baik ini dua-dua makan uang mertua. Saudara, bukan laki yang bisa berusaha tapi makan uang mertua. Dua-dua hidup dari mertua. Satu malah bikin bangkrut mertua habis. Saudara, saya kenal betul mereka ini. Makanya kita butuh, dalam hati mau tak jawab nanti tengkar. Ya. Nek betul begini-begini, lu sudah dari dulu saya kenal. Saya kenal mereka tuh sudah lama. Mana ada terobosannya sampai sekarang. Tetap hidup susah kok. Saudara, nek betul begini-gini, lu buktiin. Mau saya gituin dalam hati, cuma wes lah. Ya sudah. Dia tanya, "Pasien kemana?" "Biasa, sales keliling." Ya gitu kan. Ya, saudara, malas ngomong, percuma. Kenapa, saudara? Lah, dia sudah maaf kata saya ngomong, saudara. Kita ikut Tuhan tuh mesti ada bukti, bukan cuma omong kosong. Kita harus bisa bukti, ada buktinya apa gitu loh, Nek. Saya bukan nyindir, saudara, terus terang. Saya enggak ngomong. Saya ini orang yang juga pakai logika, karena saya orang fakultas hukum. Nek ngomong ada bukti. Ojo ndak nek ngomong enggak ada bukti, jangan ngomong. Ya dong, kita butuh terobosan. Lah dari dulu lo ikut acara terobosan, sudah dari dulu aku kenal engkau. Ya, aku enggak ketemu engkau dari tahun 2005, aku enggak ketemu sudah 7 tahun. Ya, engkau sudah ikut puluhan tahun tetap enggak nerobos makan doang mertuamu, ngapain? Gitu loh. Ya, tapi saya salah, saudara, karena spontan di hati saya ngomong, nek dulu saya sikat, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Lo laki, lo saudara 2. Ikut ini, ikut itu, tapi enggak pernah usahanya ada satupun yang jadi. Ngapain? Bukti gitu loh. Ya, cuman saya enggak enak, saudara. Nah, jadi sekarang kita lanjut dulu ke sini, ya, saudara. Jadi sekarang kita mau lihat. Tuhan bilang mengalir aliran
kehidupan. Jadi aliran kehidupan apa? Aliran kehidupan. Jadi seperti yang Alkitab katakan di kitab Yeskil, aliran kehidupan itu apa? Setiap dia mengalir kemana saja, Alkitab bilang apa? Ada tumbuh pohon yang tumbuh. Terus apa lagi? Banyak ikannya. Terus apa lagi? Saudara, air yang asin menjadi tawar. Itu artinya, saudara. Berarti apa? Di dalam hidup kita apapun yang dikerjakan tumbuh. Bukan apapun yang dikerjakan ambles. Saudara. Ya, nah, sekarang saudara dan saya perhatikan. Apa kuncinya? Pertanyaannya gini, kenapa kita tidak ngalami? Kan selalu begitu. Nah, saudara berhenti percaya. Saya mau beritahu saudara dengan tegas. Berhenti percaya. Satu, belum waktunya. Berhenti percaya, belum waktunya. Saudara, kenapa? Bisa karena ada kesalahan yang kita tidak mengerti, maka itu tidak terjadi dalam hidup kita. Saudara, pertanyaannya sekarang gini, kenapa belum? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa tunggu? Pertanyaannya kan selalu dibilang apa? Oh, mungkin belum sabar, belum cukup ujiannya, belum. Kita pusing. Terus yang mana yang benar ini loh? Dia tanya ini bilang gini, tanya ini ngomong gini, tanya ini ngomong gini. Semua katanya pesan Tuhan. Masa pesan Tuhan berlawan-lawanan? Betul apa Tuhan itu stres salah kirim suratnya? Betul, saudara. Ya, nah pertanyaannya di situ sekarang. Ya, tuh kadang seperti itu. Ada lagi yang tidak bisa mati, saudara. Ya, sudah lama sekali di rumah sakit. Sudah lama sudah di dalam tidak mati-mati. Ya, kita ke sana, terus Tuhan, kenapa sih ini tidak dipanggil-panggil? Tuhan bilang dia kepingin ketemu adiknya nomor 2. Saya tanya sama anak-anaknya, ini adiknya mama nomor 2 di mana? Oh, Jakarta. Pernah ke sini? Ya pernah dulu. Terus tidak pernah lagi, tidak pernah. Sekarang telepon suruh datang. Mama kepingin ketemu untuk terakhir kali. Datang, begitu selesai ngomong besok, plak, hilang sudah. Pulang cepat, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita tidak tahu kenapa dia tidak mati-mati. Saudara, kenapa? Ternyata ada satu harapan dia untuk ketemu lihat adiknya terakhir terus mati. Nah, sekarang kembali ke sini, saudara. Kata firman ini, ya kan? Kalau kita, betul? Kalau kita. Tetapi buktinya, lah ya haus ya lah, betul enggak? Lelah, lesu, amin. Siapa yang enggak pernah ngalami angkat tangan? Saya minta didoakan. Saya jujur, saya ngalami, saudara, 3 tahun itu saya ngalami. Enggak bisa bangkit rasanya, enggak bisa benar-benar berapi-api. Ya, makanya 2 minggu lalu saya melayani di kota itu, teman-teman yang kenal saya bilang, Pak Asen, tumben saya lihat Bapak khotbah seperti ini lagi. Ya, mereka ada yang sudah kenal dekat tahu, saudara, perubahannya beda jauh, semangatnya beda. Ya, nah sekarang kita lihat kembali di situ. Yuk, pegang lagi ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan ayat 16. Kenapa saya langsung ayat 16? Kata Yesus, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke... Saudara perhatikan. Banyak orang menafsirkan, dipanggil suaminya mau ditegur Tuhan. Dipanggil suaminya mau disuruh nikah resmi, tidak boleh kumpul kebo. Dipanggil suaminya untuk apa? Ditatar dua-dua. Saudara, tapi kalau saudara dan saya perhatikan ayat ini, sampai perempuan ini kemudian menjadi penginjil pertama yang paling hebat di Alkitab. Satu kota dia menangkan, perempuan ini. Cuma baru dilatih tidak lama, betul? Paling 2 jam lah ngomong-ngomong sama Tuhan, katakanlah begitu panjang ceritanya misalnya ya. Langsung jadi penginjil top. Nek kita sudah ikut WPA, WPI, WPB, OPO, sudah ikut semua. Retreat, apa sudah ikut semua, tidak jadi apa-apa, bingung saya. Bikin acara ini, bikin sekian ratus juta, bikin acara ini, hasilnya apa? Tidak ada. Kenapa? Saudara dan saya sudah terlalu banyak tahu firman, terlalu banyak dengar pengkhotbah, terlalu banyak ikut acara, tapi kemudian terlalu sedikit kegiatan yang dilakukan. Ya, saya cerita sama Pak Toping kan, bulan kemarin ada satu keluarga yang kami bantu, saudara. Ya, tidak banyak sih, cuma 1. Ya, waktu kami ke sana, kami lihat, pas mau ke kamar kecil pinjem, astaga, makannya cuma nasi sama sambal, tidak ada sayur lain. Nasi sama sambal tok di meja, aduh. Kasihan, ya. Terus saya sampaikan sama istri saya, lihat, apa kamu lihat tadi? Nasi cuma nasi sama sambal.
Ya wis. Ya. Terus di jalan kami diskusi apa yang kami bisa bantu. Ya. Terus sepakat kami bantu satu freezer supaya dia bisa bikin es. Terus kami telepon, mau nggak kami kasih freezer satu, baru bukan bekas. Kami belikan, terus kami akan ajar bikin es mambo yang renyah, yang enak. Saudara, karena kan ada bahan pelembutnya itu namanya GMC apa itu kita mesti tahu semua. Terus dia bilang mau. Ya. Kami pergi belikan freezer satu, itu Samsung yang enggak gede 170 liter itu, dua dikasih sama tokonya 2 juta. Terus belikan alat-alat semua modal awal ya, gula, plastik, esennya segala kayak bahan-bahannya lain-lain. Kami antar terus kami latih, saudara. Terus sudah itu ya sudah berapa bulan lalu kan kejadian, terus kemarin kami ke sana lagi, kami tanya, "Gimana jalan?" Jalan. Ya, 1 hari bisa dapat sekian. Ya, puji Tuhan. Kenapa? Cuma 3 juta bikin satu keluarga hidup cukup. Saudara, tak kasih 3 juta kemana uang itu? Ya, terus kami bikin di Kalimantan juga, saudara, dengan cuma 4.100.000 totalnya semua bisa bikinkan orang salon lengkap. Ya, dan orangnya sekarang sudah bisa punya salon. Itu satu keluarga sudah bisa punya usaha. Dan kita tidak minta balik, saudara. Itu bukan kredit, itu bukan pinjaman, itu dikasih. Ya, kenapa? Apa sih yang saudara belum tahu jadi orang Kristen? Karunia pelepasan ya sudah tahu. Amin. Kelipat gandaan ya sudah tahu. Terobosan ya sudah tahu. Ngusir semua sudah tahu. Betul? Tapi dampaknya buat hidup orang lain berapa banyak? Kebanyakan program, kebanyakan acara. Sehingga tidak jelas lagi kemana mau dibawa orang Kristen ini. Nah, Kristen ini, aku menang. Gombal semua. Tidak ngerti apa-apa. Yusuf diangkat jadi penguasa rohani Mesir atau penguasa jasmani Mesir? Jadi penguasa rohani apa jasmani? Jasmani, bukan rohani. Betul? Semua ekonomi dia yang pegang. Terus perhatikan, waktu Daniel di situ secara fakta dia jadi penguasa apa? Jasmani. Semua tata pemerintahan, bukan penguasa rohani. Abraham maha kaya itu kaya rohani. Saya mau tanya, kaya rohani Abraham? Tak. Ya sayang kayak gini kumpul, buat habisin uang ratusan juta, habisin uang sekian ratus untuk apa gitu loh. Udah. Ya saya juga tidak merasa bahwa program yang Tuhan taruh di hati saya sebagai yang paling benar, tidak. Saudara. Ya, tapi kalau saudara perhatikan ya sejarahnya, mengapa kekaisaran Roma itu kemudian bisa menerima kekristenan dari pembantai orang Kristen? Mengapa kekaisaran itu kemudian jadi mayoritas Kristen? Mereka tidak mentargetkan orang kaya. Mereka tidak ada mentargetkan pejabat. Mereka tidak ada mentargetkan bangsawan Roma. Mereka mentargetkan hanya budak-budak di kekaisaran Roma. Saudara. Itulah yang membuat kekaisaran itu kemudian berubah menjadi kekaisaran Kristen. Bukan rajanya yang dulu diinjili, tapi budak-budak manusia-manusia yang tidak berharganya. Nah, saudara, kita ngomong tuaian, kita ngomong reformasi, transformasi, doa buat bangsa. Siapa yang kita mau cari? Orang-orang berpengaruh, orang kaya? Iya kan? Orang yang bisa kasih kita duit banyak? Atau orang-orang yang tidak bisa kasih kita apa-apa? Seperti yang kemarin ya, 3 juta satu keluarga, itu punya usaha. 4.100.000 satu keluarga punya usaha. Saudara, kita makan sekali sudah berapa? Beratus-ratus ribu. Ya. Kenapa tidak dialihkan ke sana membuat apa? Memberdayakan orang. Saudara, kemarin di majalahnya Wings Air itu ada yang bulan ini ditulis. Albert Einstein bukan khawatir akan bom atom perang. Yang paling dikhawatirkan Albert Einstein adalah ketika manusia semakin tidak memperdulikan orang lain. Jadi doa malam ini adalah supaya apa? Supaya saudara tahu saudara jadi apa, Tuhan maunya apa. Di sini nggak ada visi pribadi.
Saudara, tidak ada sama sekali. Ya, saya pun tidak pernah paksa saudara, ayo. Ya, supaya apa tujuannya? Saudara dengar sendiri, saudara dipimpin sendiri oleh Tuhan. Saudara jadi tidak bingung, nanya A bilang gini, nanya B bilang gini, nanya C. Lah ini lima orang pendeta saudara tanya, 5 jawaban. Pulang saudara tambah stres. Ya. Jadi kalau saudara langsung dapat dari Tuhan, tidak stres. Tuhan gimana? Tuhan ngomong sama saudara. Jadi fungsinya doa malam melatih saudara dan saya peka sampai saudara dan saya bisa dengar sendiri. Terus apa? Kalau saudara bisa dengar sendiri, nanti terhibur sendiri, bergaul sendiri, bisa uji sendiri. Sehingga saudara akan peka kalau ketemu orang. Ya, baik, kita tidak terlalu panjang itu, tapi saudara dan saya perhatikan di sini lagi. Kita akan masuk ke intinya sekarang. Bagaimana dan kenapanya? Kenapanya sudah tahu, betul? Kenapa? Yang Tuhan maksud, kenapa kita jatuh bangun? Alasannya macam-macam, tidak tahu. Banyak, ya lesu, ya lama nunggu, ya kadang tidak sabar nunggu, kadang-kadang bingung nunggunya kayak apa, harus nunggu apa, nunggu diem, nunggu kerja, nunggu cari kerjaan, nunggu atau duduk di rumah tok. Orang pusing, saudara. Ya, pengertian nunggu itu. Betul? Nah, kalau kita di Indonesia gampang, pokok saudara tunggu, percaya. Ya, amin. Goblok. Saya pernah khotbah saudara di Eropa, dia tanya, maaf Pak Hasan, saya mau tanya, yang namanya nunggu apa? Tolong jelaskan. Apa saya cuma duduk di rumah, doa, itu terus itu namanya nunggu? Apa saya tetap kerja? Yang mana yang nama nunggu? Kalau kita Indonesia, pokok tunggu, percaya dengan TNI. Ya, tidak datang, saudara. Ya, kita main amin, terlalu cepat amin, jadi tidak pakai otak. Ya, mesti pakai otak. Kritis tidak salah, saudara. Untuk jelas. Contohnya lagi, kalau saudara kasih sekarang, 100 kali lipat kembalinya. Loh, kalau saya kasih besok, tidak bisa. Apa bedanya sehari? Ya, masih jelas. Saya tanam hari ini sama tanam padi beda sama sehari, tidak beda jauh. Bisa dipanen langsung. Ya, kadang-kadang kan apa? Kita terlalu, maaf kata ya saudara, kita ini tidak dilatih berpikiran pakai logika. Kita hanya dilatih pokoknya percaya. Dan itu yang bikin kacau saudara-saudara dan saya. Saya tidak ngajar saudara kritik hamba Tuhan, tidak. Tapi saya mau beritahu saudara, saudara dikarunia otak juga pakai otak. Dikarunia iman juga pakai iman. Ya, karena selama saya pelayanan, saudara, kenapa kadang-kadang mungkin saudara lihat, kok ini kayak kepahitan sama orang-orang. Karena saya selalu dikonselingi orang pengusaha-pengusaha yang tertipu. Teman saya yang impor barang dari Tiongkok juga. Saya datang ke sana, Pak, temannya bapak itu loh ngutang belum bayar. Siapa teman saya? Temannya bapak siapa teman saya? Ya itu sama-sama pendeta loh. Saya tidak kenal Pak. Ya, ngambil HP berapa biji terus tidak bayar sampai sekarang. Tiap ketemu menghilang, tiap ketemu menghindar, saudara. Loh, pendeta itu. Jadi sering pengusaha-pengusaha, belum lagi yang ditipu, yang diperes, sehingga kadang saya keras bicaranya. Karena pasien saya kelasnya begitu terus. Saudara, ya kadang-kadang terbawa, makanya saya sering bilang sama pengusaha, kalau saudara disuruh nabur, dikasih lihat gambar dulu, slide, film, jangan nabur. Kenapa? Itu rohmu sudah diprekondisikan dulu. Makanya belajar ilmu orasi, ilmu pidato. Ilmu pidato itu apa? Ya, diciptakan dulu, dibentuk opini saudara. Sudah dibentuk opini saudara, terbentuknya kayak gini, lewat representasi videonya, kegiatannya, terus sudah terbentuk opini, digiring. Ini loh pelayanan kita, saudara, harus kasih lihat orang miskinnya lagi tidak makan. Ayo dapur, saudara pasti keluarin duit. Karena sudah Roh Kudus tidak suruh, tapi rohmu digerakkan, feelingmu digerakkan. Salah. Tuhan Yesus tidak pernah bergerak hanya berdasarkan belas kasihan, dia bergerak berdasarkan pimpinan roh. Saudara, ya, ketika di kolam Bethesda 5 serambi semua orang sakit, apa Tuhan tidak kasihan sama semuanya? Semua pasti dia kasihani. Tapi cuma satu dia sembuhkan dan dia pergi. Betul? Siapa yang disembuhkan? Orang yang setiap air bergerak ingin masuk. Setiap air bergerak ingin masuk. 38 tahun nyoba, tidak pernah berhenti orang itu, tidak putus asa. Itu yang disembuhkan. Kalau yang lain mungkin sudah nyanyi, begini nasib. Ya kan? Tapi dia enggak, saudara. Itu yang disembuhkan Tuhan. Saudara. Ya, nah kembali, kita akan lihat kembali di sini. Sekarang, yuk. Ya. Kenapa? Dan sekarang kita lihat. Kenapa kita sering jatuh bangun? Sekarang kita akan lihat. Kenapa kita jatuh bangun? Karena kita tidak mengerti. Apa yang kita tidak mengerti? Perumpamaan atau cerita ini yang kita tidak mengerti. Coba kita akan lihat sekarang supaya kita benar-benar perhatikan. Kata Yesus, ya. Apa kata Tuhan?
Panggillah suamimu, betul? Nah, saudara perhatikan. Wanita ini sudah menikah berapa kali? 5. Perhatikan, saudara. Kalau orang, maaf kata, menikah 1 kali, bisa tuntutannya juga sempurna. Atau misalnya begini, pacaran sekali tok, terus langsung nikah. Pasti tuntutannya juga masih sempurna. Kenapa? Kan dia satu-satunya cinta pertamaku. Pokoknya aku tidak mau pilih yang lain. Cuma dia yang aku mau pertama dan terakhir. Pasti apa, saudara? Tuntutannya juga meninggi, betul? Betul? Yang kedua, kalau pacarnya banyak, ganti. Juga tuntutannya juga bisa meninggi. Kenapa? Ini tidak pas. Ininya kurang. Ini tidak sesuai. Ini tidak cocok. Terus, betul? Jadi, lihat. Pacaran untuk pertama terus nikah bisa juga banyak tuntutan. Pacaran berkali-kali juga bisa banyak tuntutan. Betul? Ya apa ya? Alangkah baiknya kalau kemudian, ya sudahlah, memang manusia tidak ada yang sempurna. Terima apa adanya. Nek terima apa adanya pasti damai, saudara. Betul? Ya, betul apa tidak? Nek suami istri, ya memang istriku cerewet. Ya sudah, aku terima. Selesai tak? Terus suami bilang, iya memang suamiku keras sekali, maunya raja. Karena ikut pengajaran apa? Suami adalah imam, raja, dan pemimpin. Betul? Tapi raja tidak mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Buat apa? Diturunkan saja. Amin? Amin? Iya apa tidak? Loh, bener apa enggak? Sudah coba. Di mana-mana nih negara sudah rakyatnya melarat, itu pasti mereka revolusi turunkan. Ya? Saudara, berapa orang yang pernah ke Mesir? Sebelum Husni Mubarak jatuh. Saya berapa kali ke Mesir? Ya, waktu kami pergi guide-nya tunjuk, ini rumahnya. Lah. Saudara mewah, terus saudara liwat, ya, dekat bentengnya Salahuddin itu, kuburan itu, yang dijadikan apa? Kuburan yang terus orang tinggal di sana, rumah-rumah dari gedek namanya itu, karton apa? Miskin luar biasa. Mungkin sementara takut, lama-lama wis tidak takut, berontak di sini. Jatuh. Jadi apa? Raja bukan hanya berarti merintah istri, tapi mengusahakan kesejahteraan. Kenapa? Pendeta juga harus sekolah ilmu lain. Supaya kenapa? Pandangannya tidak cupet. Bayangannya raja, merintah, marahi, negur, suruh masak enak-enak, kasih uang sedikit. Mana bisa? Betul? Kalau mau yang enak-enak, kasih uang banyak-banyak. Dibeli di restoran yang paling enak. Betul enggak? Ibu-ibu? Duh. Ini kasih uang sedikit, suruh masak enak. Mana bisa? Kangkung dikasih bumbu apapun, tidak akan lebih enak daripada udang diwak digoreng. Amin? Jujur, saudara. Iya enggak? Ayo. Kita mau jujur, saudara. Enggak bisa enak apapun, ya tetap kangkung. Betul? Saudara, udang enggak digoreng, cuma goreng toh, enggak usah kasih apa-apa, ya enak, saudara. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi saudara apa? Jadi raja. Jadi kadang-kadang ini tidak disebutkan, cuma dikorbanin. Jadikan suamimu raja. Kalau ngomong apa? Iya Tuhan. Ngepel. Iya Tuhan. Loh ini mbok bukan istrinya. Iya. Jadi raja itu apa? Melindungi, menjaga, betul? Terus apa lagi? Saudara perhatikan, ya. Waktu Haman berlutut di depannya Esther. Betul? Dia berlutut minta ampun loh, karena mau dibunuh loh. Langsung apa sih itu? Si raja bilang apa? Di depan aku, di dalam istanaku dia berani begini, betul? Langsung malah dipotong lebih cepat. Betul? Artinya apa? Raja itu melindungi harkat martabat istrinya. Bukan terus depan orang kurang ajar loh. Depan orang-orang maki istrinya kurang ajar. Ini tadi bukan raja. Sering kalau saya lihat ini kok baik kok gini, enggak belajar orang ini, betul. Ya masih ngerti Alkitab, betul? Ya apa ya? Karakter raja itu kayak gitu. Coba Ahasiweros. Padahal itu si Haman itu kan cuma berlutut, betul? Mau minta supaya dikasihani, kasih minta ampun. Loh buat Ahasiweros, lu biar berlutut depan istriku ini kurang ajar. Saudara, langsung gantung. Berarti apa? Laki-laki harus apa? Menghormati, menghargai harkat martabat istrinya. Dijagain. Bukan terus pas depan orang dibentak-bentak, dimaki-maki. Loh ini enggak karakter raja, saudara. Ya kadang makanya saya lihat, aduh pelajaran ini kok kayak gini, cuma separuh gitu loh. Ya, saya enggak mengatakan, maaf kata saudara, saya enggak mengatakan bahwa saya lebih sempurna, bukan. Tapi ini pengajaran enggak boleh berat sebelah.
Karena Tuhan menciptakan mereka sepadan, tidak ada lebih bawah, lebih tinggi, sepadan, bahasanya sepadan. Gitu loh. Nah ini tidak pernah dijelaskan, pokok raja ya suamimu jadikan raja, masakin yang enak-enak. Loh itu kamu juga masak, bukan istri. Ya suruh ngepel, ya habis ya kau bersihkan supaya semprot wangi, loh kok enakan dia. Ya, kadang nggak ngerti, saudara. Padahal di Alkitab ada contohnya bagaimana raja, betul? Coba lihat Salomo, betul? Ya enggak? Walaupun istrinya banyak, betul? Cintanya cuma pada satu perempuan. Yang lain enggak cinta dia, saudara. Alkitab bilang. Terus apa? Dia ngomong itu coba cuma keluar pujian, betul? Iya apa ya? Loh, itu karakter raja. Halo? Misalnya ngomong istrimu, waduh, istriku, engkau kok tambah kayak derum. Puji Tuhan. Itu jangan, itu memujinya salah. Ya, ngamuk pasti. Ya, saudara. Alasannya apa? Nek kamu jatuh, gelinding aman. Iya, kalau udah bener, ya gelinding aman. Tapi itu jangan dipuji seperti itu. Pasti tidak terima. Ya, toh? Betul, saudara. Terus apa? Istriku, ya, mobil kita tidak perlu beli mobil Eropa. Kenapa? Lemakmu sudah jadi airbag. Ya kok tebel di mana-mana, nek tabrakan aman. Ya itu pasti marah, saudara. Jangan. Ya. Jadi yang itu sering tidak dijelaskan, saudara. Cuma apa? Suami adalah pemimpin, suami adalah raja, suami adalah imam. Terus penjelasannya yang kayak apa gitu loh. Mesti kan ambil di Alkitab gini loh penjelasannya menurut Alkitab. Betul? Lihat Raja Salomo itu nek ngomongin tentang istrinya, wah rayuannya luar biasa. Terus lihat dibikinin taman, saudara. Sampai sekarang kalau saudara pergi Israel, itu ada namanya En-Gedi. Sampai sekarang itu masih ada taman di situ, saudara. Ya. Terus apa? Di situ banyak kijang sampai sekarang. Cuma kijangnya sebesar anjing, kecil-kecil mungkin. Kami bikin ibadah, saya lagi khotbah, kijangnya lewat jalan-jalan. Namanya pemburu gatel. Gitu, tapi tidak boleh, saudara. Lagi tidak ada senapannya di situ, ya. Nek di senapan ada ditembak sama tentara sana, dipikir teroris. Ya. Sampai sekarang masih. Terus apa, saudara? Air terjunnya pun masih. Ya romantis sekali, saudara Salomo. Terus apa? Dibikinin yang indah-indah. Betul? Halo? Nah, itu. Jadi itu karakter raja. Jangan, Pak, ini cat lah catnya masih baik, buat apa? Ini penghematan. Pak, TV-nya, enggak apa-apa, ini TV yang gemuk, kan bagus, awet. Enggak usah beli TV yang tipis-tipis. Nek jatuh hancur. Loh. Semua model tipis, beli yang tipis. Amin. Halo? Masa enak yang tebel-tebel itu? Nek punya duit loh, nek enggak punya ya enggak apa-apa. Saudara. Oke, kita lanjut. Jadi itu banyak enggak dijelaskan, saudara. Makanya saya sering dengar, aduh ini orang kurang membaca. Seperti ada pendeta satu, tidak pernah nginep di hotel berbintang, nginepnya di losmen. Khotbahnya apa? Kalau saudara nginep di hotel, tidak boleh bawa sabunnya pulang. Kenapa? Itu saudara mencuri. Saya, oh ya lu nginep di losmen gini. Lu kita nginep di hotel bintang. Sabunnya, samponya, sikat giginya, ini apa, shower cap, semua saudara bawa. Tidak akan dia ngamuk. Asal jangan bawa TV-nya, handuknya. Itu saudara enggak nyewa hotel sambil beli TV-nya. Ya. Tapi karena pendetanya tidak mengerti, saudara. Saya bilang saya ini tamatan perhotelan. Saudara. Di hotel itu ada namanya guest amenities. Guest amenities atau disingkat atau istilahnya guest supply namanya di dalam kalau di pembukuan perhotelan itu namanya guest supply. Jadi ada sabun, ada odol, ada sikat. Tergantung bintang berapa. Nek bintang 5 pun ada minuman keras kecil-kecil, semua gratis. Karena dia tidak pernah nginep di hotel mewah. Tak boleh, itu mencuri. Dia ngajar begitulah, ya tidak ngerti. Itu pendeta kurang baca gitu, kurang pengalaman. Ya, saudara. Makanya kadang-kadang ngawur sekali. Ya. Apalagi harus pergi luar negeri, tidak usah pakai paspor, KTP tok, ya tidak mungkin, saudara. Ya. Ini iman, berangkat dengan iman, gitu katanya. Ini namanya Immanuel, tidak bisa. Ya, baik. Jadi sekarang kita akan lihat kenapa
kita selalu jatuh bangun tidak menggenapi ayat ini. Ini yang penting sekarang. Yuk, kita akan cepat di sini. Tuhan bilang, panggillah suamimu. Tadi saudara dan saya perhatikan. Dia sudah menikah 5 kali. 1, kita tidak tahu alasan perceraiannya. Ini dulu. Ya, entah dia karena bawel, cerewet, tiap nikah dicerai, kita tidak tahu. Yang kedua, mungkin dia juga disakiti, jadi dia minta cerai atau suami minta cerai, dia minta cerai, suami minta cerai, kita tidak tahu. Saudara, saya tidak mau berasumsi sesuatu yang saya tidak tahu. Ya, banyak orang kalau sudah khotbah karena merasa tahu, pasti. Saya bilang, pasti ya dari mana? Ya tidak tahu. Ya, kalau kita di Fakultas Hukum, saudara, tidak bisa sesuatu diasumsikan, harus pakai fakta. Saudara. Nah, jadi 1, kita tidak tahu kenapa dia cerai. Ya, apakah dia minta cerai, dia dicerai, tidak tahu. Apa giliran? Yang pertama dia dicerai, yang kedua dia minta cerai, yang ketiga tidak tahu. Ini pokoknya sama sekali blank. Nah, saudara perhatikan, yang jelas dia kawin berkali, berarti apa? Dia tetap ingin punya suami. Tidak kapok toh punya suami. Amin, tetap ingin punya. Berarti apa? Dia tetap ingin disayang, dia tetap ingin dicintai, dia tetap ingin sebagai menjadi wanita normal, betul? Halo? Itu kan intinya. Yang ini pasti semua setuju kan? Kenapa? Lah kawin lagi, berarti kan ingin punya suami, ingin disayang. Amin. Loh, ya apa enggak? Ya, karena ada anak kecil sini saya enggak ngomong yang lebih dewasa. Kalau enggak ada kita ngomong belak-belakan. Loh. Ya, pasti ingin disayang, dicintai, diperhatikan, betul? Ya apa enggak? Terutama kalau wanita didengarkan, betul? Ya apa ya? Loh, biar suami sudah teler pulang mau tidur pasti, "Pak, denger dulu." Ya, udah cak. Sudah, belum. Ini belum baru pembukaannya. Loh, 2 jam pembukaannya. Ya, mau tidur, enggak denger dulu. Biasanya wanita itu gitu, suka cerita. Betul. Ibu-ibu kan gitu, betul. Nek laki kan biasanya kalau kepinginnya langsung tidur, ya toh. Tapi ibu-ibu biasanya enggak bisa, harus biasanya harus didengerin. Nek dengerin baru damai sejahtera Tuhan mengalir. Itu ciri-cirinya. Ya, saudara. Baik. Nah, kayaknya saya bilang untuk tahu wanita laki sudah nikah atau enggak, pegang telinganya. Ya nek mau tebel sudah nikah. Ya, saudara, karena ditahan sama istri jadi menebal. Ya, itu cara ngujinya, saudara. Baik. Nah, sekarang lihat Tuhan bilang panggil suami. Lihat, saudara. Dia berharap ke suami, dia mencari suami yang tepat, dia mencari suami idaman, dia ganti kita nggak tahu. Ya, yang jelas dia tetap menginginkan punya suami. Dan sekarang Tuhan bilang panggil suamimu. Berarti lihat. Pengharapannya kemana? Ke suami. Yang diinginkan adalah suami yang baik. Yang diinginkan suami yang dia mungkin punya tipe ideal. Misalnya ada tipe idealnya gini. Suami ganteng kayak bintang film, kaya kayak konglomerat. Ya, baik kayak pendeta. Lo kurang apa wis kayak gitu. Amin. Jangan sampai suami ganteng luar biasa, gak bisa cari uang. Ya, toh, kelakuan kayak setan. Nah, ini salah. Iya, toh. Ini enggak, betul enggak? Nah, yang enak apa? Suami ganteng, punya duit banyak, terus takut Tuhan. Oh, sempurna. Terus selalu ngalah kepada istri. Wah, iya enggak? Istri bilang ganti mobil, ganti mah. Pindah rumah lebih besar, pindah mah. Pokoknya apapun katamu, ya toh. Nah, pasti seneng ibu-ibu, amin. Tapi kalau terus suamimu begitu pasti stres juga. Ini laki enggak punya pendirian. Bingung kadang-kadang hadapi perempuan, betul? Enggak dituruti dia ngamuk, dituruti terus dianggap laki enggak punya pendirian. Iya apa enggak ibu-ibu? Makanya kadang-kadang wanita itu tidak tahu apa yang dia minta, kata orang, saudara. Tuhan pun bingung, betul? Makanya Tuhan tuh kalau ngomong jarang sama si Hawa, ngomongnya sama Adam, saudara. Betul? Iya enggak? Loh, iya apa tidak? Waktu dimakan itu buah yang pertama ditanya siapa? Tuhan enggak tanya Hawa, kenapa kamu kasih makan? Betul? Tuhan yang tanya, Adam, siapa suruh kamu makan? Betul? Yang ditanya sila laki. Kemungkinan, ini kemungkinan, ya. Kalau tanya Hawa, bukan menjawab tapi menjelaskan. Iya toh, betul? Iya enggak? Loh, kalau tanya Adam, dia menjawab. Perempuan ini Tuhan. Singkat ke perempuan langsung. Kalau anu kan dia putar-putar dulu. Ya, saudara. Muter. Nah, sama kayak wanita, betul? Makanya ada sifat-sifat ular yang masuk ke dalam wanita, betul? Jalannya kan tidak bisa lurus. Pernah lihat ular jalan lurus? Pasti gini, betul?
Nah, waktu shopping perempuan masih gitu. Betul? Mau belanja ini, belok sini dulu, belok sana dulu. Gini. Ya, enggak. Yang enggak tobat loh, yang tobat enggak. Betul? Bilang, "Maaf, beli baju." Langsung beli baju balik. Kalau ini enggak, tadi ketemu sana sil 25. Sampai jalan lagi 50 sil, Pak. Jalan sana 75. Waduh, Pak. Akhirnya 5 tas. Itu saudara, ya. Baik. Tapi tidak salah. Kenapa, saudara? Wanita seringkali pelariannya ke belanja. Mungkin dia tidak bisa peroleh apa yang dia inginkan dari suaminya. Perhatian, kasih, dan akhirnya larinya kan dia memperoleh barang-barang belanjaan. Itu bisa loh, saudara. Secara psikologis ya. Orang nek stres bisa belanja ini, belanja itu, dia belanja. Jadi hiburannya ke sana. Tapi kalau dia sangat diperhatikan, suami dicintai, kadang suruh belanja apa? Enggak lah. Kenapa? Wes cukup perhatiannya. Ya, tapi kalau enggak, kadang ini itu gitu loh, saudara. Ya, jadi bapak-bapak yang mau hemat kasih perhatian lebih. Ya, tapi jangan begitu lewat toko lewat, "Mah, jangan hidup kedagingan." Ya, berpadanan dengan apa yang ada. Ya, jangan pakai ayat-ayat seperti itu, saudara. Kasihan toko-toko pada kukut. Ya, nek toko-toko tutup, pengusaha kukut, gereja kukut. Tidak ada perpuluhan persembahan. Ya, harus ingat itu. Jadi ada simbiosis mutualisme. Ya, nek pengusaha diberkati, perpuluhan meningkat. Ya toh? Halo. Nah, ngomong perpuluhan takut mulai. Ya, pelajaran yang paling ditakuti melampaui kekudusan. Iya, baik. Jadi Tuhan bilang panggil suamimu. Apa, saudara? Lihat, dia sedang mencari, tapi suaminya kan tidak menemani dia pergi ambil air. Betul? Betul. Dia menginginkan suami, dia ganti-ganti terus suami, dia tetap menginginkan punya suami yang baik, yang sesuai harapannya, mungkin yang bisa langgeng, yang tidak berakhir seperti yang sebelumnya. Tapi lihat, ketika dia mencari air, dia tidak ditemani. Amin. Dia seorang diri. Terus Tuhan bilang, panggil suamimu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seorang, maaf kata saudara ya, sifat saudara terhadap suami saudara, itu ditentukan oleh masa lalu saudara, baik masa kecil saudara di keluarga, mulai dari kandungan, masa kecil mulai dari baru lahir sampai saudara dewasa, itu menentukan sifat saudara dan saya terhadap pasangan. Contoh, saudara kurang diperhatikan, masih kecil, sama orang tua. Sama pasangan saudara akan terus menuntut perhatian lebih. Walaupun mungkin dia sudah perhatikan bertahun-tahun, tetap itu dituntut. Apa yang kehilangan sejak kecil, itu akan terus diminta, dicari sampai mati. Itu anehnya, saudara, ketika orang seperti mengalami masalah masih kecil. Contohnya, orang susah masih kecil. Kadang-kadang sesudah dia besar, sudah dia punya duit, dia merasa dia belum punya duit, dia belum punya banyak, terus dia akan merasa seperti itu. Ya, jadi sekarang saudara dan saya perhatikan. Ini kan suami yang kumpul kebo, dia tidak nikah toh yang ini. Karena kita tidak tahu alasannya lah. Mungkin lagi ini kita tidak tahu apa zaman dulu istilahnya ada Saman Leven, ya sudahlah, daripada nanti kita nikah cerai, lebih baik kita tidak nikah dulu, nanti nek cocok baru kita pemberkatan. Mungkin gitu rohaninya, ya toh. Nah, tidak tahu benar apa begitu atau tidak. Mungkin juga ya lakinya mikir loh, ini sudah 5 suami, nanti aku lagi, nasibnya sama, udah tidak usah, lebih baik tidak pakai suami-suamian. Ya toh, cuma hidup bersama. Ya tidak tahu siapa punya ide untuk berdua ini, kita tidak tahu. Nanti masuk surga, bawa ini Tuhan Yesus mau tanya. Waktu ketemu perempuan itu gimana? Baru Tuhan mungkin panggil, ini dipanggil perempuan, sini kamu cerita. Nah, ya toh? Ya, baru kita tahu. Jangan ngarang-ngarang, saudara. Nah, jadi intinya sekarang, dia sedang mencari suami. Dia sedang mencari suami idaman. Tapi sekarang, yang sama dia pun bukan suami. Amin. Sedangkan selama ini dia sudah menikah resmi. Ya enggak? Sekarang perhatikan intinya. Yuk, kita akan masuk di situ. Tadi waktu doa Tuhan kasih tahu saya. Lihat. Ya. Ada. Sebagai suami. Dari perempuan yang tidak dapat kasih sayang, dari perempuan yang tidak dapat harapannya harapan. Sekarang lihat. Kalau harapan saudara terus tertunda, bisakah saudara terus sabar? Pertanyaannya di situ. Bisa? Tidak. Yang kedua, kalau orang selalu luka, selalu kecewa, dia bisa menjadi orang yang gampang tersinggung, sensitif. Betul?
Sekarang kalau ini si laki ini punya istri, walaupun ini bukan istri sah, ini gendaknya. Itu adalah orang yang selalu dilukai oleh sekian banyak laki-laki. Kira-kira ini perempuan jadi orang sensitif enggak kalau sudah terlalu banyak dilukai? Sensitif pasti. Betul. Saya pun saudara, maaf kata, saya sering ketemu teman-teman yang masih umur, perempuan-perempuan umur 40-an, tuh sensitif sekali kalau belum nikah. Kenapa? Kadang dia SMS saya balas, langsung bilang saya mau, kesel saya saudara. Loh, situ SMS nanya saya di mana, saya jawab kok bilang saya mau. Kecuali saya ngobrol situ terus nanya, situ sudah makan belum? Sudah belum bau. Kesel saya saudara. Itu sensitif sekali. Iya, kadang-kadang kan pasien bisa enggak? Saya ajak makan, ayo. Saya kan sering kalau pergi kota-kota lain mau makan, ayo. Mau makan di mana Pak Hasan? Terserah. Ya kadang kita makan terus mulai bilang apa? Sama temennya, Pak Hasan naksir saya. Bangkel saya sedang. Ini apa-apaan gitu loh. Makan, dia yang ngajak saya makan kok. Ya saya kalau kosong ayo aja makan deh. Saya suka kok keliling wisata kuliner. Ya jadi apa? Perempuan ini pasti sensitif. Betul? Orang yang dilukai pasti terus apa? Nek kita ngomong sedikit merasa dilukai, ngomong sedikit dirasa disakiti, ngomong sedikit, kamu pasti seperti suamiku yang dulu. Tidak ada bedanya. Ya toh? Lihat saudara. Kira-kira jadi laki seperti ini sengsara enggak apa bahagia? Pasti ya apa enggak? Coba bayangkan dulu. Loh, iya apa ya? Coba sekarang. Nah, sekarang kembali kasusnya. Tuhan bilang, panggil suamimu. Lihat. Dia berharap punya suami, tapi dia belum menemukan suami seperti yang dia mau. Terus apa? Di lain pihak, suaminya juga pasti punya beban berat untuk untuk memberikan apa yang dia mau, apa yang dia harapkan. Betul? Maka Tuhan bilang, panggil suamimu juga. Betul? Jadi dua-dua harus ke Tuhan. Maksudnya apa? Di pihak si perempuan, Tuhan mau bilang apa? Kau berharap kepada suamimu pengertian sepenuhnya, kesabaran sepenuhnya, kasih sepenuhnya. Tidak mungkin dapat hanya dari Yesus. Sebaik apapun dia tetap manusia. Dia bukan Tuhan Yesus yang sempurna. Kedua, engkau sebagai laki-laki, mungkin ada putus asanya, mungkin ada kecewanya. Begini yang tidak dihargai, begini tidak dianggap, begini yang tidak ada nilainya. Begitu ya tetap salah. Mungkin. Perhatikan di sini. Tuhan bilang, panggil suamimu. Tuhan suruh datang ke Tuhan. Jadi kembali saudara dan saya perhatikan di sini. Ya. Mungkin saudara, tidak semua orang punya suami yang pintar usaha, pintar kerja. Ada yang malah dia yang harus bekerja. Ya, ada juga maaf kata suami yang dia bekerja keras, istri tidak menghargakan hasil kerja kerasnya. Yang dia kepingin hasil banyak, bukan kerja keras. Lu kerja sampai jam berapapun, cuma segini hasilnya, lu tidak kerja, itu namanya. Jadi apa? Penilaiannya bukan di berapa berat sudah bekerjanya, tapi hasilnya berapa. Ada yang nilainya menilai orang seperti itu. Nah, saudara dan saya perhatikan. Laki seperti itu pun Tuhan mau, ayo datang ke Tuhan. Silakan, engkau tidak bisa penuhi semua harapan istrimu. Karena engkau bukan Tuhan. Kedua, saudara, ya, sebagai laki-laki mungkin kau menghadapi kekelemahan, kekurangan istrimu, ya, luka-luka batin masa lalu, kecewanya, diperlakukan siapa, mungkin orang tuanya, tetek bengek semua, temannya dan lain-lain. Itu harus apa? Dua-dua dibawa ke Tuhan. Saudara, ini kuncinya. Jadi tidak bisa saudara, misal suami rajin doa, ya sudah, papa yang doa, mama kan besok reduksi anak repot. Nah, atau misalnya ya mama yang doa apa-apa, dari pagi sampai sore cari uang kok. Loh. Dua-dua harus dibawa ke Tuhan. Jadi kita lihat saudara di sini. Tuhan tadi waktu doa Tuhan ingatkan saya. Jadi lakinya ini susah. Kenapa? Punya perempuan yang sudah gagal pernikahan sekian kali. Betul. Dia sembunyikan anak itu dengan resiko ketahuan Firaun, melawan perintah raja, habis satu keluarga. Tapi dia sembunyikan. Kenapa? Cinta anak. Dari orang tua cinta anak, lahir Musa yang cinta umat. Sampai Tuhan mau bunuh orang Israel, Musa bilang apa? Tuhan, kalau kau mau bunuh mereka, lebih baik aku saja. Aku saja. Tuhan tidak tega lah ya orang yang dia sayang toh. Tuhan bilang, ya wes, tidak jadi toh waktu Tuhan mau binasakan orang Israel karena melawan. Musa cinta sekali. Dia tidak memanfaatkan satupun dari jemaat itu waktu kumpulkan emas untuk bikin segala macam alat-alat bait suci. Pernah Musa ngambil 1 gram?
Tak perlu, ya. Tapi baik, kita lanjutkan. Tuhan bilang, minum dari aku, betul? Air dari aku, bukan cari-cari yang kamu mau dari suamimu ganti terus, kau tidak akan temukan. Tapi cari yang aku berikan. Berarti apa, saudara? Saudara dan saya tetap punya keinginan, tetap punya kehendak, tetap punya cita-cita. Tapi ingat, yang bisa membuat saudara benar-benar bahagia, senang, itu yang memang Tuhan berikan. Yang jadi porsinya saudara, usaha yang memang Tuhan tetapkan buat saudara, berkat yang memang Tuhan kasih buat saudara. Itu yang bikin saudara senang. Ya. Jadi kembali ke sini apa, saudara? Tuhan bilang, air yang aku berikan. Bukan dia ingin suami Tuhan ngomong air. Loh, apa hubungannya? Jadi kembali ke sini, kita akan cepat sekarang. Kita akan akhir break. Aku udah jam 2, jadi yang inti sekarang yang pertama apa? Si wanita ini mencari. Amin. Mencari di dalam suaminya, betul? Tuhan bilang tidak, harus yang dari Tuhan. Dia harus mendapat dari Tuhan. Dari apa? Pria atau wanita, istri atau suami yang benar-benar dekat sama Tuhan, tuntutannya kepada pasangannya akan sangat berkurang. Dia akan ada apa-apa mintanya ke Tuhan, ngajukannya ke Tuhan, tidak langsung ke suaminya, ke istrinya. Misalnya, Tuhan, istriku gini, paling Tuhan ke sana. Tidak langsung cacas, jadi tidak ribut ke sana. Istri juga ke sana. Tuhan, suamiku cuma gajinya segini, kerjanya cuma gini, Tuhan. Ngadunya ke Tuhan. Jadi nek semua ke sana damai. Gitu loh, saudara. Jadi tolong diperhatikan, ini yang pertama dulu. Perempuan ini Tuhan ajar apa? Tadi, air yang aku berikan. Jadi, ke Tuhan larinya. Yang kedua, si suami. Ya, tanggung jawabnya tidak bisa dia lakukan sendiri. Dia butuh Tuhan. Yang ketiga, yang inti tadi yang terakhir. Yang Tuhan berikan kepada kita, yang menjadi bagiannya kita, porsinya kita, entah berkat, entah pekerjaan, ya, entah harta benda, itulah yang membuat hidup kita terbaik. Saudara. Makanya saya sering bilang kan, sugih apa? Melarat kuat, sugih ndak kuat. Nek masih melarat, Senin datang, Selasa datang, Rebo datang ke gereja, Kamis datang, Jumat datang, betul? Tiap hari ada di gereja. Sampai malaikatnya pun gantian absen dia, karena malaikat tidak tiap hari di situ. Iya dah? Iya dah, saudara. Dia yang tiap hari di sana. Tapi begitu diberkati, hidupnya jalan rata, malah mulai sulit dicari, ya, men? Nah, jadi kembali ke sini, saudara. Yang Tuhan berikan itulah yang akan apa? Menghasilkan air yang terus mengalir. Ini juga bicara dunia usaha. Nek saudara kerjakan yang Tuhan suruh saudara, itu akan terus ngalir, tidak bisa berhenti. Saudara. Ini loh kelirunya saudara. Ya, yang kedua saudara apa? Kita punya beban berat, kita belajar mengatasinya sendiri. Tidak bawa saja kedatangnya ke Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang kita kerjakan bukan yang Tuhan beri buat kita, tapi kita gali sumur sendiri. Nah, kalau sudah kita temukan yang Tuhan suruh, tidak ada orang bisa utek-utek, saudara. Tidak bisa saingan kayak apapun, tidak mempan. Kembali ke sini. Air yang kuberikan menjadi mata. Perhatikan di sini. Kan enak. Daripada ini loh gagal lagi, ini gagal lagi. Ngapain gini terus? Ya, sekarang kita break. Ya, kita break sebentar. Kita akan mulai lagi jam 3.